Panen raya melon golden sebanyak 3 ton di pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe. Upacara peringati Hari Dharma Samudra tahun 2022 digelar di pangkalan TNI Angkatan Laut. You never get a second chance to make a great first impression. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi awal pekan, Senin 17 Januari 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Panen raya melon golden sebanyak 3 ton di pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe sebagai bentuk kerja nyata berbakti untuk masyarakat di Aceh. Personel pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe melaksanakan panen raya buah melon golden di Kebun Ketahanan Pangan dan Toga Jalas Nastri Cabang 6 Koordinator Cabang 1 Daerah Jalas Nastri Armada 1 Pos Rancung TNI Angkatan Laut Blang Naleng Mameh Muara 1 Lok Sumawe. Ini merupakan kali pertama menanam budidaya melon di daerah ini. Komandan Lanal Lok Sumawe Kolonel Marinir Dian Suryansyah menyampaikan sebanyak 3 ton yang dihasilkan dari lahan ketahanan pangan Lanal Lok Sumawe. Pada awalnya personel Lanal Lok Sumawe berhasil menanam 5.000 batang tanaman melon Golden F1 yang bibitnya langsung dibeli dari Pulau Jawa. Dalam waktu 65 hari, melon golden sudah bisa dipanen. Hasilnya cukup banyak dan yang masih kecil bisa 1 sampai dengan 2 minggu bisa panen raya lagi. Ini merupakan program ketahanan pangan dari Lanal Lok Sumawe untuk para prajurit, dengan harapan dengan melon yang kita tanam ini dan menghasilkan seperti ini bisa mendapat penghasilan, menambah penghasilan bagi para prajurit yang ada di Lanal Lok Sumawe. Dengan program ini juga apa yang kita hasilkan dari dananya bisa kita sisihkan sebagian untuk membiayai pelatihan anak-anak Aceh yang sedang melaksanakan pelatihan di Puslat Latihan Putra Aceh Lanal Lok Sumawe dalam rangka masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Berita selanjutnya, upacara peringati Hari Dharma Samudra tahun 2022 digelar di pangkalan TNI Angkatan Laut. Dalam rangka peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2022, di seluruh daerah TNI Angkatan Laut dilaksanakan upacara tabur bunga. Salah satunya di pangkalan utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar. Upacara dilaksanakan di atas KRI Badau 841 yang berlayar di perairan Pulau Samalona. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Lantamal 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari. Dalam Tamal 6 mengatakan, kegiatan tabur bunga tersebut sebagai simbol penghargaan para pejuang pendahulu kita memberikan penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan dalam mempersatukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Makassar kita menuju ke Pontianak, menyusuri Sungai Kapuas dengan menggunakan kapal Angkatan Laut atau Kalemukutan. Komandan Lantamal 12 Pontianak, Brigjen TNI Marinir Andi Rukman memimpin acara tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2022 yang sebelumnya telah dilaksanakan upacara di dermaga Satuan Kapal Patroli Lantamal 12, Jalan Komyo Sudarso nomor 1 Kota Pontianak. Yang begitu istimewa dalam kegiatan tersebut yaitu dengan hadirnya 2 orang pelaku sejarah yaitu Sersan Mayor Purnawirawan Matalim dan Kopral Kepala Purnawirawan Sutarman bin Atmo Harsono dan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut atau PPAL. Menurut keterangan Bapak Matalim, setelah terjadinya peristiwa perang di Laut Aru, Bapak Matalim sebagai ABK RI Megamendung berada di pangkalan Surabaya. Oleh pimpinan TNI Angkatan Laut saat itu memerintahkan sejumlah kapal perang Republik Indonesia berangkat menuju Irian Barat, kemudian berangkat menuju Papua Barat dan checkpoint 1 di Teluk Peleng. Adapun kapal perang yang berangkat antara lain RI Megamendung, RI Mega Guntur,
RI Mega Mukti, RI Mega Sakti, dan RI Mega Gantang, jenis kapal gunboat. Selain itu juga RI Batu Padas, RI Batu Karang, dan RI Batu Hitam. Dan menurut keterangan ketiga kapal RI tersebut terakhir berada di pangkalan Angkatan Laut Pontianak. Kemudian kapal ini pun dihancurkan menjadi besi tua. Kita menuju Nias. Komandan Lanal Nias Kolonel Laut Pelaut Antonius Hendro Prasetyo memimpin upacara tabur bunga di laut dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2022 di Buritan Patkamla Teluk Dalam. Komandan Lanal Nias menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah untuk memperingati pertempuran Laut Aru yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1962, yaitu gugurnya prajurit-prajurit terpilih bangsa Indonesia dan pahlawan nasional TNI Angkatan Laut yang berada di KRI Macan Tutul, yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kembalinya Papua ke negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada generasi saat ini, kita berharap agar mampu mengisi apa yang sudah diberikan kepada kita dengan baik dan berguna, serta bermanfaat demi kejayaan dan keutuhan NKRI, jelasnya. Menuju ke Kepulauan Aru, Pangkalan TNI Angkatan Laut Aru menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Apel Arafuru, Makolanal Aru, Dusun Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Kepulauan Aru, Dr. Johan Gonga. Usai upacara, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Aru, Letkol Laut Pelaut Koiro Rozikin, serta tamu undangan dihibur berbagai atraksi dari drum band siswa-siswi SMA Yosudarso Dobo, pembacaan puisi, pencak silat, dan Yospan Papua. Selanjutnya digelar upacara tabur bunga di Laut Arafuru dengan menggunakan KRI Tatihu 853. Dari Kepulauan Aru menuju ke Morotai, selain melaksanakan kegiatan puncak Hari Dharma Samudra yaitu upacara di atas Kalwaya Bula di perairan Laut Daruba pada beberapa hari sebelumnya, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai, Letkol Laut Pelaut Amin Wibowo juga memimpin kegiatan bakti sosial kepada masyarakat dengan melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada masyarakat umum yang ingin berobat di Lanal, serta penyemprotan fogging di rumah-rumah masyarakat di Desa Juanga, dan serbuan vaksin COVID-19 malam hari di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan. Menurut Dan Lanal, pengobatan massal ini merupakan bentuk kepedulian TNI atau TNI Angkatan Laut Lanal Morotai kepada masyarakat yang membutuhkan pengobatan sesuai kemampuan medis, serta persediaan obat-obatan yang dimiliki oleh Lanal. Dalam pelaksanaan di Balai Pengobatan Satkes Lanal Morotai, kita bersinergi dengan Puskesmas Kecamatan Daruba. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunaryo memimpin upacara tabur bunga menggunakan kal iboh di perairan Sabang yang ditandai dengan penghormatan kepada pahlawan pejuang samudra dan pelarungan karangan bunga serta tabur bunga di laut. Momentum peringatan Hari Dharma Samudra kali ini kiranya memacu kita untuk menghayati, meresapi dan meneladani nilai-nilai patriotisme, heroisme, serta kepemimpinan yang telah diwariskan oleh para pejuang-pejuang samudra dalam pengabdiannya dengan bangsa dan negara tercinta. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe, Kolonel Marinir Dian Suryansyah memimpin upacara tabur bunga di atas geladak Kalbiren di perairan Krenggeke, Lok Sumawe, Aceh Utara. Pada acara tersebut dibacakan sejarah untuk mengenang pengorbanan kapal perang RI Macan Tutul yang dikomodori oleh Laksamana Madya TNI Yosapat Sudarso demi melindungi dua kapal perang RI lainnya dalam pertempuran melawan Belanda di Laut Arafura, perairan Maluku. Dikatakan pertempuran penuh semangat membela negara di Laut Arafuru memberikan keteladanan sejati kepada kita tentang nilai dan semangat kejuangan, yakni sikap kesatria, rela berkorban dan tak pernah gentar menghadapi musuh dalam mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara. Selanjutnya menuju ke ujung timur Pulau Jawa, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi juga peringati Hari Dharma Samudra tahun 2022. Serangkaian kegiatan yang digelar antara lain serbuan vaksinasi terhadap masyarakat maritim dan anak, serta tabur bunga di atas geladak Kal Rajek Wesi dan Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria Laut Pasukan Alri 0032. Komandan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut Pelaut Ansori, saat memimpin jalannya tabur bunga didampingi Ketua Cabang 6 Koordinator Cabang 5 Daerah Jalas Nastri Armada 2, Nyonya Hanun Ansori. Dari peristiwa pertempuran Laut Aru,
Dan Lanal Banyuwangi banyak memberikan motivasi dan semangat juang khususnya bagi prajurit Matra Laut untuk terus meningkatkan motivasi dan nilai-nilai kejuangan untuk tetap dapat mengabdi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Sebanyak 4.455 putra-putri daerah DKI Jakarta mendaftar menjadi calon prajurit TNI Angkatan Laut. Komandan Lantamal 3 Brigjen TNI Marinir Umar Faruk sebagai Ketua Panitia Daerah Wilayah Jakarta memberikan pengarahan kepada 4.455 putra-putri daerah asal DKI Jakarta yang mendaftar sebagai peserta calon bintara pria, wanita, dan calon tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2022 yang digelar di lapangan apel Mako Lantamal 3 Jalan Gunung Sahari, Ancol, Jakarta Utara. Penerimaan atau pendaftaran online melalui website resmi rekrutmen TNI Angkatan Laut telah dibuka sejak tanggal 13 Desember hingga 12 Januari 2022. Tercatat sebanyak 2.709 calon bintara pria dan 296 calon bintara wanita dan 1.746 calon tamtama. Calon prajurit TNI Angkatan Laut harus melewati seleksi tes administrasi, kesehatan 1 dan 2, psikologi tertulis dan wawancara, kesemaptaan jasmani, mental ideologi, kesehatan jiwa, dan pantuhir daerah. Ketua Panda wilayah Jakarta ini menekankan kepada calon prajurit ini agar menunjukkan kemampuan yang terbaiknya dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan memohon doa restu kepada orang tua kita. Ditegaskan kembali bahwa dalam pelaksanaan seleksi ini tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan semua sama-sama mempunyai peluang atau kesempatan. Yang membedakan adalah persiapan diri dan kemampuan dari hasil peserta seleksi itu sendiri. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung memberikan pengarahan pada chassis bintara dan tamtama pendaftaran daerah Lanal Bangka Belitung. Tidak ada yang instan, semua butuh perjuangan dan bekali diri dengan persiapan agar lolos dan berhasil menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Demikian dikatakan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung, Kolonel Laut Fajar Hernawan, saat mengambil apel sekaligus memberikan pengarahan kepada chassis bintara dan tamtama pendaftaran daerah atau Panda Lanal Babel gelombang 1 tahun 2022. Seleksi akan dimulai pada tanggal 17 Januari 2022 meliputi pemeriksaan kesehatan pertama, jasmani, dan pemeriksaan administrasi. Dilanjutkan seleksi di Lantamal 3 Jakarta. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya Indonesia maju. Jaya Lesweva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.